Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dengan visi misi yang begitu berharga dan visi misi yang untuk kemaslahatan umat. Untuk semakin berkahnya acara kita pada kali ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Anggi Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allahul azim. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Laslas Dewan Dakwah Sumatera Barat, yakni Bapak Alham MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan dan kita hormati Ketua Umum Dewan Dakwah Pusat Ustaz Dr. Haji Adian Nusaini MA dan juga beserta istri yang sempat hadir di Bukit Tinggi pada kesempatan ini. Kemudian yang kita hormati Ketua Lasnas Dewan Dakwah Pusat, alhamdulillah, Pak Catur. Alhamdulillah, kita makasih sempat hadir di Kota Bukit Tinggi. Kemudian yang kita hormati Ketua Dewan Dakwah Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua 1 dan Ketua 2, Bapak Dr. Andus Haji Anisral dan Haji Abdan. Alhamdulillah, beliau menyempatkan diri untuk datang ke Bukit Tinggi. Kemudian yang kita hormati Ketua Dewan Suro Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi, Buya kita Haji Usman Marleh. Kemudian pengurus Dewan Dakwah, dalam hal ini Ketua diwakili oleh Akmal Tulas dan beberapa pengurus yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kita hormati Ketua RT, alhamdulillah belum hadir, tapi tadi sudah datang ke sini. Kemudian hadirin hadirat, di sini hadir beberapa buya-buya, guru-guru kita, orang-orang tua kita Dewan Dakwah yang telah membimbing kita di Sumatera Barat ini. Termasuk juga yang hadir ada Ketua Yayasan Aqabah Bukit Tinggi beserta rombongannya yang sekarang dia menjabat sebagai Ketua Basnas Kota Bukit Tinggi, Ustadz Mas Iwan. Hadirin hadirat yang hadir yang sama-sama kita hormati. Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan kesempatan kepada kita pagi hari ini untuk menghadiri peresmian pembukaan pesantren mahasiswa Marhamah Dewan Dakwah di Kota Bukit Tinggi. InsyaAllah kita minta nanti kepada semua kita untuk menyaksikan pembukaan awal penempatan dari pesantren kita ini. Sedikit ingin kita sampaikan. Sebenarnya ini hanya meneruskan apa yang diciptakan oleh buya-buya kita dulu. Bagaimana setiap kesempatan disampaikan oleh buya-buya kita bahwa Dewan Dakwah itu ada 3 pilar yang harus diisi oleh kader-kader Dewan Dakwah. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah kampus, yang ketiga adalah pesantren. Nah, itu yang saya ingat terus. Nah, kemudian itulah mungkin hari ini sebagai sebuah refleksi untuk mengembangkan pikiran-pikiran orang tua kita, pendiri Dewan Dakwah di zaman dahulu, yang akan kita coba untuk membangun juga, mengembangkan sayap yang hari ini insya Allah akan kita buka. Tentu saja di Bukit Tinggi, alhamdulillah sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas dakwah yang punya historis dan perjuangan bersama Dewan Dakwah. Ada Akabah yang hari ini, ada Adi yang sedang berjalan baik di Yayasan Akabah Bukit Tinggi. Kemudian ada Ibnu Sina yang juga cikal bakal lahirnya di Bukit Tinggi, cukup besar rumah sakit kita. Kemudian nanti Buya bisa bercerita ada tanah kita, ada masjid. Kemudian secara pribadi di Sumatera Barat, saya sudah beberapa daerah dan kabupaten yang saya kunjungi, saya menemukan jejak-jejak dakwah para senior-senior kita di penjuru Nusantara, khususnya di Sumatera Barat. Tetapi tentu saja ini semangat tidak boleh, tetapi bangunan-bangunan itu sudah mulai lapuk, hancur. Saya ke Mentawai, di Seberut tidak ada lagi masjid kita karena sudah hancur. Nah, apalagi gempa kemarin. Saya lihat namanya sudah bertukar juga. Ini dulu siapa yang bangun? Dewan Dakwah. Ada beberapa yang masih ada. Inilah pengalaman saya ke Pasaman, saya ke Damasraya, ke pesisir selatan sebagai anak muda dari Lesna Dewan Dakwah. Saya melihat itu jejak-jejak pejuang Dewan Dakwah di masa lalu. Masih banyak dai-dai kita yang senior, umuran 70 tahun, 72 tahun, masih semangat berdakwah di pedalaman. Kemarin kita ke pesisir selatan, kemarin kita juga ke Pasaman Barat. Kita menemukan dai-dai kita senior di sana. Tetapi kemarin yang di Pasaman, karena dia sibuk mungkin telah mendahului kita, Buya Haji Abdullah Hashim. Nah, dia beramanah, ini ada sekolah, tolong dibangun oleh Dewan Dakwah, kata dia. Itu bangun Dewan Dakwah, ada tanah di nama daerahnya Kotobalingka, Nagari, Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat, ujung Gading jauh di sana. Nah, kemudian juga ingin kita sampaikan kepada Ustadz Adian dan pengurus Dewan Dakwah pusat, ternyata di daerah-daerah itu banyak membutuhkan adi. Nah, ini bagaimana caranya, mungkin pesantren-pesantren. Kemarin kita Pasaman bertemu dengan alumni, 3 orang alumni Darun Najah. Dia penggemar Ustadz Adian ternyata. Oh ya. Nah, Pondok Pesantren Adlaniyah. Nah, nanti kita bicarakan dia. Kalau bisa Adi dia dihadirkan di Pasaman Barat. Nah, Pasaman Barat, kemudian Damasraya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pemikiran-pemikiran yang bisa kita ramu bersama untuk kepentingan umat ke depan. Kemudian tentu saja kita di Lasnak Dewan Dakwah Sumatera Barat khususnya itu menginginkan bagaimana Dewan Dakwahnya tetap berkibar di tengah umat. Nah, salah satunya ide kita untuk
membangun pesantren. Ada pesantren kita Islamic Center di Kota Padang, kemudian ada pesantren kita di sini. Bagaimana ini menjadi salah satu pilar untuk menebalkan dai-dai kita di pedalaman. Khususnya yang sini memang kita seleksi ketat. Kita seleksi ketat. Pertama yang seleksi itu adalah dai-nya, anak ini kuliah asalnya di mana. Salah satunya begitu. Kampungnya di mana, pelosok atau kota. Nah, kita berharap setelah dia mendapatkan beasiswa dari Dewan Dakwah nanti, dia bisa untuk menggerakkan potensi-potensi umat di kampung-kampungnya. Kemudian tentu saja mau berkarya bersama Lasnas Dewan Dakwah dan Dewan Dakwah, khususnya di Bukit Tinggi. Mau berkarya, mau berbuat, mau menjadi penitia dan lain sebagainya. Kemudian lain dan mau menjadi relawan Lasnas Dewan Dakwah. Nah, untuk tahap pertama kita sudah rekrut 21 orang, tetapi yang kita beri beasiswa itu 19 orang. Sudah tamat 10 orang. Alhamdulillah, walaupun tidak sempat kita membina karena Covid, tapi alhamdulillah mereka ingat. Dia masih sampai di kampung, kita masih bergerak Ustaz. Padahal dikit kita kasih. Belum sempat membina karena Covid datang di 2 tahun yang lalu. Kemudian yang bagian terakhir mungkin tentu saja pesantren ini punya kekurangan dan sistemnya masih kita coba-coba untuk membina. Tentu saja kita akan sempurnakan. Kita minta nanti saran dan pikiran-pikiran Bapak Ketua Umum dari Dewan Dakwah Pusat untuk memberikan saran-saran yang tepat untuk kita bergerak lebih hebat dan menjadi kader-kader Dewan Dakwah yang tahu, kader-kader dai di pelosok negeri yang tahu dengan pergerakan Dewan Dakwah, visi dan misi Dewan Dakwah untuk pergerakan umat khususnya di Sumatera Barat ini. Insya Allah tentu saja akan kita bekali mereka ini dengan kajian tauhid, kajian akhlak, kajian syariah, kajian keilmuan keorganisasian, kajian pengabdian masyarakat, dan ilmu-ilmu praktis lainnya. Insya Allah akan kita rumuskan dalam sebuah bentuk metode atau silabus yang telah kita sedikit-sedikit kita coba sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama penitia dari Lasnas Dewan Dakwah mengucapkan banyak terima kasih kepada buya-buya, guru-guru ambo, guru-guru saya yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan karena tempat ini baru kita dapat 2 minggu ini. Karena semangat yang enggak menggebu-gebu, kita ambil saja untuk membina anak-anak muda. Makanya cat, tiket, dan tempat-tempat belum ada fasilitas apa-apa, kecuali alhamdulillah air masih bagus. Rumah ini kamarnya 11, insya Allah cukup untuk menampung 20 sampai 25 orang. Di belakang asrama akhwat yang bisa kita kuatkan security-nya. Di atas ini ada kamar 4 yang bisa kita gunakan juga. Insya Allah mudah-mudahan ini akan berjalan terus dan ada pikiran-pikiran baru yang bisa kita kembangkan untuk masa yang akan datang. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah membimbing kita ke arah yang lebih lurus bila mana kita tersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Hafiz selaku Ketua Lasnas Dewan Dakwah Sumatera Barat yang telah menyampaikan kata sambutan. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Bukit Tinggi
yang akan disampaikan oleh Buya Usman Maulana. Kepada Buya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillahi ala ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim qaidul ummah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa mawalah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini dalam perjalanan dalam rangka perjuangan di Dewan Dakwah. Hari ini beliau bersama-sama dengan kita di Bukit Tinggi, Bapak Dr. Haji Adian Husaini, MA. Kemudian di Lasnas Dewan Dakwah Pusat, ya, baik Ketua ataupun Bapak Salamun, ya, Pak Ade Salamun. Ya. Kemudian rombongan yang sama kita hormati Dewan Dakwah Provinsi Sumatera Barat dengan jajaran beliau yang hadir, rombongan direkturnya yang sama kita muliakan, Bapak-bapak dan saudara-saudara dari Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bukit Tinggi, kemudian dari Wasnas, dari Akabah, dan kita semuanya keluarga besar Dewan Dakwah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat pertemuan yang diizinkan dan diredai oleh Allah insyaallah pada pagi hari ini di tempat kita untuk mengukir atau mencatatkan amal-amal dakwah kita untuk kini dan masa yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati, diredai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam sama-sama kita doakan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Dewan Dakwah Pusat yang kami hormati dan kita yang hadir yang kami muliakan. Perjalanan perjuangan dakwah itu sangat panjang. Sejak diletakkan dan diberikan estafet perjuangan itu oleh Rasulullah akan selalu abadi, berganti generasi demi generasi sampai hari kiamat insyaallah. Oleh karena itu dalam perjalanan sejarah dakwah itu kita melihat dengan nyata berganti generasi demi generasi, estafet demi estafet. Kalau istilah di sini bagian mata tumbuh hilang berganti, ya, ramu-ramu kumbang ganti, berarti enggak pulang waktu. Mata tumbuh hilang berganti dan tua diganti dengan mudah. Nah, itu sunatullah. Dan mudah-mudahan itu akan berlanjut nanti terus. Lebih-lebih bagi kita di Dewan Dakwah. Kalau dahulu saya masih ingat, karena alhamdulillah bagi saya di Dewan Dakwah sudah termasuk cukup agak lama juga, bergabung mulai tahun 77. Pernah dilemparkan bersama-sama ke pedalaman oleh Pak Nasir, oleh orang tua kita, yaitu ada yang ke Kalimantan, ada yang seperti Pak Bakja Bakal almarhum, beliau ke Kalimantan, saya ke Mentawai, terus kami satu letting, angkatan P3, ya. Begitu terus seperti yang disampaikan oleh saudara tadi, bertemu dengan rekan-rekan di Dungang Silau, di Pesaman, ada yang letting saya, ada yang di bawah saya. Jadi perjalanan dakwah itu panjang. Nah, kita bergembira dengan pertemuan hari ini karena ini adalah dalam rangka seperti disampaikan tadi, asrama mahasiswa, ya, pesantren, bukan asrama, pesantren mahasiswa Ar-Rahmah, Dewan Dakwah Sumpah. Ini keluarga saya. Nah, kalau dahulu fokus sasaran dakwah Dewan Dakwah itu ada istilahnya mengambil skala prioritas.
Skala prioritas itu dalam kata-kata konotasinya rawan. Ada rawan ekonomi, rawan kristenisasi, rawan bencana alam, itu dulu, pernah dulu. Kemudian sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan berubah dengan 3 pilar sasaran, yaitu kampus, masyarakat, kemudian masjid. Ya. Nah, terakhir, ini sangat menarik sekali bagi saya Pak Kiai, yaitu kita mari selamatkan NKRI dengan dakwah. Nah, ini sudah luas lagi nih, itu mencakup semuanya, karena memang tantangan kita sudah tidak sedikit lagi. Dulu kita sasar pondok pesantren, sasar kampus, sasar masjid, itu mencetak kader-kader. Nah, inilah yang diharapkan untuk menyelamatkan NKRI dalam artian yang luas di sisi dakwah untuk menjadikan negeri ini diwarnai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang maka moto Dewan Dakwah sekarang selamatkan NKRI dengan dakwah ilallah. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, dalam olah karena itu kita teringat di Sumatera Barat, inilah yang kita cetuskan, ide ini yang kita terapkan dulu di Padang, di kantor kita di Islam Center, dengan membuat semacam penampungan mahasiswa dari berbagai jurusan. Kita asramakan, kita bina, kita didik ayat dari umum, dan ini menjadi aktivis-aktivis dakwah nanti setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan kita bina selama ini. Nah, kita lihat hasilnya sekarang seperti saudara Asul Lukman dan lain-lain itu ya, itu hasil dari Islam Center Al-Qudus. Nah, kemudian khusus untuk Bukit Tinggi Pak Kiai, kita sangat bersyukur dengan telah bergeraknya Lasnas mulai dari sejak 2019 telah merencanakan itu, merekrut mahasiswa-mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan untuk kita kader sebagai insan-insan dakwah masa depan. Kalau boleh kita memakai minjam istilah almarhum Bapak Habibie untuk mencetak orang-orang yang berkepala Jerman dan berhati Madinah. Yang ini yang akan kita lemparkan ke tengah-tengah masyarakat nanti untuk menyelamatkan NKRI ini dengan dakwah. Nah, ini mengembalikan memori kami kepada beberapa tahun yang lalu, sekitar 20-an tahun yang lalu. Kalau saudara Aram tadi sudah mulai merekrut mahasiswa itu 2019 untuk kita bina. Nah, 20 tahun yang lampau, lebih kurang 1999, kita di Bukit Tinggi pun telah juga memikirkan ini untuk menambah usaha yang telah ada di Padang. Maka ketika itu ada tawaran dari masyarakat untuk mewakafkan tanah lebih kurang 1.300 meter di pusat kota Bukit Tinggi. Kalau di pusat kota mencari tanah itu sangat sulit ya Pak, sangat sulit itu. Lalu mereka tawarkan kepada beberapa lembaga Islam dengan catatan, untuk apa tanah ini kalau kami berikan? Nah, dari sekian banyak lembaga-lembaga yang ditawari lalu mengajukan proposal, kitalah Dewan Dakwah yang terimanya. Karena kita menawarkan waktu itu akan membuat asrama, masjid untuk membina masyarakat, asrama atau katakanlah semacam gedung untuk membina kader-kader masa depan. Biarlah mereka sekolah, kuliah di kedokteran, di ekonomi, di hukum dan semacam, tapi mereka tinggal di tempat kita dan kita bina dengan agama. Ini konsepnya. Tapi alhamdulillah tanah itu sudah diberikan kepada kita dan sudah kita bangun sebuah musala, dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, dipelihara oleh masyarakat sampai sekarang. Kemudian sudah dibangun pula oleh masyarakat MDA, dan masih ada tanah kita itu lagi. Nah, ini sehingga tadi Pak kita bicara dengan Aram, ini kita laksanakan dan itu harus kita pikirkan. Jadi kita kerjakan sekarang, itu harus kita pikirkan. Baru bisa terlaksana waktu itu sebuah usaha. Baik, Pak Kiai dan Bapak-bapak serta Ibu-ibu, saudara hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita berharap dengan adanya usaha ini, inilah yang akan menjadi tenaga-tenaga penggerak Dewan Dakwah dalam arti umum nanti secara dalam artian lebih luas. Biarlah mereka berbeda latar belakang pendidikan ke akademiknya, tapi seperti yang kita katakan tadi, mereka itu adalah insan-insan dakwah. Dia jadi insinyur, tapi insinyur dia berdakwah.
Mereka jadi dokter, tapi dokter yang berdakwah di. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Marwan, Buya Usman Marwan yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Haji Anislah. Assalamualaikum. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sangat saya hormati Ustaz Dr. Randus Haji selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia beserta Ustaz Adi Selamat sebagai Sekretaris Dakwah Pusat, Bapak Ketua Basnas Dakwah Pusat. Kemudian kita mulai dari yang di depan, Ustaz Tingkir Asam, senior kita, tokoh kita di kota ini. Ustaz Muhammad senior dan juga hari ini mewakili ketua Dewan Dakwah Kota ini. Tapi bagi saya tentu senior. Secara garis organisasi tentu di bawah kepengurusan Dewan Dakwah Sumatera Barat, tapi tak begitu. Bila adalah senior kita. Pengurus atau ketua Yayasan Al-Falah Ustaz Muslihat, pengurus Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi, dan saudara pengurus Basnas Perwakilan Sumatera Barat, salam hadirin yang berbahagia. Atas nama pengurus dan Provinsi Sumatera Barat, saya mewakili karena memang ketua Dewan Dakwah Sumatera Barat, Ustaz Profesor Firman tidak bisa hadir pada hari ini. Sama halnya dengan ketua Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi, karena ada tugas rutin tugas pokok di kampus yang tidak bisa ditinggalkan. Maka kami amanahkan berdua dengan saudara Seni Abdal untuk hadir di Bukit Tinggi pada mengikuti kegiatan agenda Dewan Dakwah Pusat di Kota Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, kami Pengurus Dewan Dakwah Sumatera Barat mengapresiasi program kegiatan yang sudah dirancang oleh Basnas dan Dakwah Perwakilan Sumatera Barat bersama dengan Pengurus Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi membuat sebuah program pesantren mahasiswa. Hal ini juga sudah ada di Padang, di mana pada tahun 89 sudah didirikan Center Akut. Berbagai nama masih banyak. Kita pada hari ini saya pendek saja. Pengalaman kita di misalnya Center Akut yang sudah mengelola sejak tahun 89, mungkin juga ada penambahan bagi kawan-kawan di ini. Sasaran kita itu memang mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di pendidikan umum. Kita memang ingin membentuk cendekiawan Muslim. Jadi maka salah satu syarat itu memang tidak berkuliah di perguruan tinggi Islam. Itu syarat yang tidak bisa. Itu betul-betul di perguruan tinggi umum. Ini target awalnya. Kenapa? Karena memang di samping mereka sangat minim pendidikan agama waktu di pendidikan SMA-nya dulu, maka di perguruan tinggi inilah kita
bentuk atau di bagian mereka sehingga nanti mereka menjadi cenderung kaum muslim. Silakan yang sudah di perguruan tinggi agama silakan. Itu tidak menggunakan khusus langsung di pesantren apa. Bagaimana nanti program di kita di sini? Nah, kalau kami mengharapkan memang tetap seperti yang dicanangkan di pada tahun 89. Biarlah yang kawan-kawan kita jadi silakan jadi, yang diwin silakan diwin. Dari sunnah silakan dari sunnah. Tapi di kita di sini kalau bisa memang mahasiswa yang kuliah di lembaga pendidikan. Sekarang sudah tersedia calon-calon yang akan melakukan binaan dari mahasiswa sampai mahasiswa ini adalah mahasiswa Universitas Muhammad Nasir. Agaknya itu menjadi bahan yang perlu kita tidak lanjutin nanti. Sekarang sudah bergabung sekolah tinggi ilmu kesehatan Yasin. Universitas Muhammad Nasir sudah disatukan. Ini tidak dikenal lagi sekolah tinggi ilmu kesehatan Yasin. Ketika tidak dikenal lagi. Sekarang yang dikenal adalah Universitas Muhammad Nasir. Satu saja universitas perguruan tinggi yang ada di Yasin. Jadi dulu kalau kita masih ingat ada Universitas Muhammad Nasir, ada sekolah tinggi ilmu kesehatan sedikit. Tapi sesuai dengan anjuran pemerintah, suatu yayasan dianjurkan untuk mengelola hanya satu perguruan tinggi. Itu program pemerintah. Apalagi jumlah mahasiswanya sangat terbatas. Ini karena saya itulah kita jadikan dua perguruan tinggi yang ada di selama ini sedikit yang bisa mengajar kita jadikan satu. Dan itu alhamdulillah sudah keluar izinnya. Dan sekarang kita satu bendera, satu institusi saja, yaitu Universitas Muhammad Nasir. Agaknya mahasiswanya bisa menjadi calon yang akan mendapat hinaan dari pesantren kita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat dan penting sekali adalah bagaimana kita membentuk sebuah syllabus yang perlu kita susun bersama-sama. Kalau perlu kita nanti kita satukan dengan yang ada di Padang. Nah, dengan kendala-kendala yang ada selama ini di Padang, kita coba mendiskusikannya sehingga nanti tersusunlah sebuah bentuk pola pembinaan yang ada di Hasan Pesantren Mahasiswa di bawah Dewan Dakwah. Maka ini perlu kita kerjasamakan kemudian nanti antara Dewan Dakwah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang ini, dan juga dengan Yayasan Masyarakat Islam yang sudah mengelola pendidikan tinggi untuk anak Nasir. Karena banyak kegiatan di Dirasat, sudah di Kampabah, sudah kita mau Nasir ke Tawali Padang Panjang dan di Putri. Hari ini semuanya itu harus kita jalani dan besok itu lagi kita ke Pekan Senayan dan Indonesia. Maka mungkin sampai di sini dari kami. Mohon maaf kalau kita berbeda sama kita. Ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Pusat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adian Husaini MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buya Ismail, Buya Usman, Buya Marlem, Buya Misral, Buya Datua, Afdal, ya. Dan Buya yang lain, ya. Karena saya kemarin waktu ngisi acara daram itu, dakwah tahunan, tiba-tiba saya sudah dikasih gelar Buya juga. Pak Wir, Rektor Nasir, ada dari rombongan Dewan Dakwah Pusat, ada Ustaz Hadi Salamun, ya, Wakil Sekjen, Ustaz Catur, Direktur Basnas, Ustaz oh iya, tadi saya datang dengan Ibu Megawati. Betul, Ibu Megawati itu istri saya. Saya istirahat capek karena
nanti insya Allah ikut ke dunia putri. Karena kalau di pesantren Pak, yang kuasa istri saya, karena istri saya ketua yayasan. Jadi pesantren saya dulu saya pembina, istri saya ketua yayasan, anak saya gurunya, anak saya juga santrinya. Jadi sementara saya punya anak 7. Sementara ya. Inginnya 10, harusnya 10, tapi baru 7. Terima kasih, alhamdulillah senang sekali bisa hadir dari hari Jumat pagi sudah di Pekanbaru, 2 hari penuh acara di Pekanbaru, juga kemarin jalan ke sini, alhamdulillah kemarin juga singgah di Payakumbuh ya, dialog dengan Dewan Dakwah Payakumbuh dan pimpinan Yayasan Robotul Jannah, karena anak dari mobilnya sekarang itu mondok di tempat saya di Depok. Jadi sebetulnya karena niat saya mampir ke wali santri gitu, dengan mereka ingin saya mampir ke sana. Ternyata yayasan itu yang mendirikan Pak Tahreman, kita sudah kenal lama sekali dengan beliau. Nah hari ini alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk, baru tadi malam saya tahu acara ini, baru tadi malam acara peresmian semacam pesantren mahasiswa, tapi banyak mahasiswinya, maka namanya Ar-Rahmah. Marhamah. Ya, kalau laki-laki Marhamah, ya. Kalau Marhamah perempuan. Terima kasih. Jadi begini, tahun 1987 saya masuk pesantren Ulil Albab Bogor. Waktu itu pesantren mahasiswa pertama yang diresmikan oleh Pak Natsir. Ya, hampir 40 santri waktu itu, hampir semuanya anak IPB. Hanya 1-2 dari Gunung dulu, tambah 1 dari UGM, itu saudara Ismail Yusanto. Kami sekitar itu nah waktu itu saya masih kuliah di IPB tingkat akhir, dan zaman itu saya berpikir bahwa kuliah saya yang utama itu ya IPB. Ulil Albab itu adalah ekstrakurikulernya. Jadi kalau waktu itu saya bayangkan ceritanya ya akibatnya apa? Akibatnya di Ulil Albab pesantren mahasiswa itu kalau ada kegiatan yang benturan dengan kegiatan di kampus, yang dikalahkan yang Ulil Albabnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab terus nggak kerjain PR, ya kita bilang ke ustadznya, Ustadz ada ujian Ustadz di kampus, nah, Ustadznya nggak bisa paksa, ya karena yang penting yang IPB-nya, ya. Jadi memang terus terang kita nomor 2-kan yang pesantrennya. Nah sekarang saya sering ceramah di mana-mana bahwa zaman sudah berubah. Itu dulu ketika masa belum era disrupsi revolusi industri 4.0, di mana sekarang sebagian besar pembelajaran itu sudah online. Sebagian besar sekarang, suka atau tidak suka, ya kita sekarang masuk di era itu. Ya, yang namanya MOOCs, Massive Open Online Courses itu berjalan, tidak kita dilintas. Muhammadiyah sudah meluncurkan Cyber University, ya. Kemudian Kementerian Agama sudah membuat kampus online penuh, ya, Universitas Teknologi. Kami pimpinan STID dan pimpinan STID Muhammad Nasir sudah diskusi panjang dengan Profesor Budi Catmiko, Ketua Aktisi, ya, menghadapi tantangan disrupsi seperti ini bagaimana? Karena di Cina, kata beliau, universitas sekarang tinggal separuh. Di Amerika banyak perguruan tinggi besar sudah tutup. Karena selama ini universitas memang mindsetnya itu mindset industri. Universitas itu adalah satu bentuk lembaga bisnis. Makanya kan memang diatur model-modelnya. Kalau mau kita bikin prodi harus ada jelas lulusannya kerja di mana. Dan mindset industri ini masuk dalam kategori skenario sekularisme yang sempit. Ya, bukan ada sekuler tapi dia luas. Ya, ini yang sebetulnya model pendidikan industrial oriented ini yang sudah dikritik oleh Diajar Dewantoro. Kalau kita lihat kan Belanda membuat sekolah-sekolah ini mulainya 1901 politik etis, ya.
Partai Kristen Belanda menang, kemudian berdiri sekolah-sekolah. Untuk apa sih sekolah-sekolah itu? Untuk mencetak pegawai pemerintah kolonial. Yang kedua, mencetak buruh-buruh industri. Itulah yang dikritik keras oleh Ki Hajar waktu buat Taman Siswa 1922, bahwa pendidikan sekolah ini akan menjadikan anak-anak kita bergantung kepada Barat dan hanya memungkinkan mereka menjadi buruh. Itu pidato Ki Hajar 1922. Nah, kita di situ dapat ya, meskipun tidak tertulis, tapi saya menduga kuat ini juga menjadi alasan mengapa Pak Natsir tidak mau kuliah. Mengapa Haji Agus Salim mendidik seluruh anaknya, kecuali yang terakhir itu sekolah di Pak Haji Agus Salim nggak mau anaknya sekolah semuanya, karena beliau bilang bahwa sekolah ini seperti lumpur, ya, dan beliau tidak mau anak-anaknya menjadi orang-orang yang mentalnya minder menghadapi Barat, terutama waktu Belanda. Jadi kalau kita lihat ya, mengapa Pak Natsir orang yang tidak kuliah hanya SMA, tapi pemikirannya melebihi profesor. Ya, Pak Natsir itu kuliahnya sebetulnya beliau menjalani proses pendidikan tinggi yang sebenarnya. Banyak sekarang orang kuliah di perguruan tinggi, tapi pendidikannya rendah. Ya, dia tidak berpendidikan tinggi. Ya. Punya Hamka, ya, 7 bulan di Mekah, disuruh pulang sama Haji Agus Salim, dan Buya sangat berterima kasih. Ya, beliau kemudian berguru kepada Cokro Aminoto, kepada Ki Bagus Hadikusumo, ya, kepada Buya Sutarnaso. Nah, Pak Natsir sama prosesnya. Beliau berguru kepada Ahasan. Ya, Ahasan itu luar biasa. Murid-murid Ahasan di tahun Pak Natsir ya, ada yang menonjol ya, misalnya Kiai Samsori dengan Ustaz Abdurrahman yang memimpin Persis selama 23 tahun. Ustaz Abdurrahman punya murid yang sekarang memimpin Persis, Kiai Haji Aceng Zakaria. Ya, Kiai Aceng Zakaria ini hanya lulusan Aliyah Pajagalan, ya, Bandung itu. Tapi Kiai Haji Aceng Zakaria, beliau memimpin Persis, memimpin pesantren Capago ya di Garut. Beliau sekarang sudah menghasilkan buku 103 judul. Dan 33 judul ditulis dalam bahasa Arab. Ini sebetulnya pendidikan yang sebenarnya. Apa sih yang membentuk? Mengapa muncul Natsir? Mengapa muncul Agus Salim? Mengapa muncul Soekarno? Bukan karena Soekarno kuliah di ITB, tapi karena Soekarno 15 tahun sudah mondok di rumahnya Cokro Aminoto. Soekarno itu 15 tahun pertama kali mendengarkan ceramah Kiai Ahmad Dahlan, dan sejak itu kata Soekarno, saya ngintil Kiai Dahlan. Jadi pendidikan itu tidak dibatasi dengan sekat-sekat formal. Ya, ada wawancara Pak Natsir dengan majalah UMI Jogja yang sangat menarik. Bagaimana Bapak bisa jadi pemimpin? Di mana Bapak dulu pendidikan? Pak Natsir bilang, karena kami itu sehari-hari yang berguru, kan Pak Natsir sebut 3 guru utamanya, Hasan, Syekh Ahmad Surkati, dan Haji Agus Salim. Itu semua tokoh kita, banyak sekali yang berguru di Haji Agus Salim, termasuk Bung Hatta. Bung Hatta kan waktu sekolah ekonomi di Jakarta, beliau sudah berkunjung ke rumah Haji Agus Salim. Ya, makanya anak saya, santri-santri saya bawa langsung ke rumah Haji Agus Salim, ya, ke rumah cucunya sekarang yang mewarisi pemikirannya itu. Cucu saya pernah diundang ke keluarga besar Haji Agus Salim semua. Sekarang ada 1 cicitnya yang aktif. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, mengapa tokoh-tokoh kita yang besar? Karena mereka menjadikan pendidikan itu bagian dari nafas sehari-hari mereka, dan mereka berburu kepada guru-guru yang hebat. Itu kuncinya sebenarnya. Bukan formalitas, ya, bukan formalitas S1, S2, S3, ya itu penting, itu untuk gelar, ya. Tetapi budaya ilmunya nggak tumbuh. Ini yang dikhawatirkan oleh Ki Hajar, ya, dulu, bahwa akhirnya pendidikan model Belanda ini hanya melahirkan buruh, melahirkan orang-orang yang cita-citanya kamu lulus dari sini, kamu kerja di sini, kamu nyari jurusan paling favorit supaya kamu bisa makan. Ya, pertama kemarin saya kan buku saya yang terakhir judulnya Jangan Kalah Sama Monyet. Ya, jangan kalah sama monyet. Karena saya kan kuliah saya kedokteran hewan.
Saya tahu betul monyet, insya Allah. Hasil penelitian saya mengatakan bahwa monyet itu untuk bisa makan itu nggak perlu kuliah. Silakan kalau nggak percaya diteliti. Saya sudah meneliti monyet itu untuk bisa cari makan nggak perlu kuliah. Saya bilang Anda mahasiswa untuk bisa makan harus kuliah. Saya tidak mengatakan Anda kalah dari monyet. Saya cuma cerita saja bahwa monyet itu untuk bisa makan nggak perlu kuliah. Dan nggak ada monyet stres nggak dapat kerja. Monyet itu sudah terdesak di mana-mana. Masih santai dia makan kacang, gitu ya. Biasa. Ya. Karena mencari ilmu itu untuk menemukan kebenaran, memahami hidup, ya, dan untuk apa dia hidup. Ini yang sekarang terjadi. Ya, makna universitas yang sebenarnya itu hilang. Ya, makanya saya sekarang menyebut 3 lembaga yang sekarang bisa menjadi the real university. Universitas dalam makna Islam dulu, karena dulu Barat mengambil kata universitas itu dari Islam. Dulu kan namanya kuliah, jamiah. Ya, maka tujuannya membentuk al-insan al-kulli, manusia yang sempurna, ya, a universal man. Ya. Nah, ini yang kacau. Kita menyimpang dari konstitusi bahwa pendidikan kita membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, baru kemudian mencerdaskan. 3 itu, tapi nggak ada syarat. Lucu juga dia masuk universitas, nggak ada syarat anak itu berakhlak mulia. Akhirnya rusak. Banyak orang pintar, tapi nggak bisa menggunakan ilmu. Yang merusak kita bukan orang bodoh. Kita punya banyak orang pintar. Orang yang kita punya banyak sekali dokter-dokter yang lebih hebat dari dokter di Malaysia, lebih hebat daripada dokter di Singapura. Dokter-dokter kita secara pribadi, ya. Tapi sakit hati kalau dengar orang kita tiap tahun berbondong-bondong berobat ke China, ke Malaysia. Mereka belajar kedokterannya ke kita. Ya, masalahnya di mana? Bukan pada masalah kita nggak pintar. Nah, jadi apa ya? Nah, kayak maksud saya mau lebih. Sekarang di era disrupsi, UI misalnya bulan April silahkan buka di tempo.co, bulan April yang lalu disurvei mahasiswanya yang mau kuliah online, ya, atau blended itu campuran, itu 48%. Ya, yang mau kuliah full online kalau nggak salah 28%, 30%. Selebihnya yang mau full offline. Ya, jadi mayoritas mahasiswa itu sudah sekarang kalau disuruh pilih mau online atau offline, dia akan pilih online karena lebih mudah dan lebih murah. Ini nggak bisa dihindarkan. Ya, makin banyak sekarang kampus-kampus luar negeri kan udah buka. Monash University sudah buka di sini resmi, diresmikan oleh dia, diberi izin oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu tentu sekalian saya menawarkan di banyak kampus-kampus Islam, ya, di sekolah-sekolah Islam. Kalau kita mau bertahan di era disrupsi, ada yang nggak bisa digantikan oleh internet, yaitu akhlak. Ada. Sebetulnya yang terbentuk pada Muhammad Natsir, pada Agus Salim, pada yang pertama terbentuk pada mereka sikap, adab itu akhlak. Ya, mereka cinta ilmu, mereka cinta perjuangan, itu yang terbentuk. Maka di sini pentingnya ya di dalam lembaga-lembaga pendidikan kita itu pendidikan sejarah. Saya ketemu dengan seorang tokoh Dewan Dakwah di Pak Wina Sutian di Tangerang. Beliau cerita, saya dulu diutus Pak Natsir, saya kuliah ke Irak tahun 75. Pesan Pak Natsir dua ke saya, belajar sejarah dan belajar usul fikih. Itu Pak Natsir sudah punya visi seperti itu, betapa pentingnya ilmu sejarah. Ya. Nah sekarang saya perhatikan banyak sekali pendidikan kita enggak. Di pesantren saya pemikiran Pak Natsir untuk anak-anak SMA itu 1 semester khusus pemikiran Muhammad Natsir. Yang ngajar saya pilih yang paling paham Muhammad Natsir siapa? Ustaz Luqman Hakim, penulis biografi Muhammad Natsir. Beliau bukan hanya menulis biografi Pak Natsir, beliau menjiwai akhlaknya Pak Natsir.
Ya. Sampai Ustadz Zulfi yang bagian administrasi di Dewan Dakwah, ya. Saya tanya Ustadz, antum ada nggak cerita tentang Pak Nasir? Dia cerita, wah cerita itu menarik. Antum saya jemput dari rumah mengajar di pondok saya, ceritakan Nasir seperti apa, supaya anak-anak ini paham betul bahwa Pak Nasir itu cukup. Saya bilang ke Prof Didi Nabiduddin, mahasiswa kita ini nggak usah baca buku yang lain, baca buku Pak Nasir aja semua udah cukup untuk jadi orang baik. Ya, mulai dari sholat, mulai dari dakwah, mulai dari peradaban, bagaimana menghadapi Kristen, bagaimana Pak Nasir umur 29 tahun menulis artikel tentang Imam Al-Ghazali. Ya, yang beliau tulis bukan hal biasa tentang teori kausalitasnya Imam Al-Ghazali. Ya, itu luar biasa karena saya membuktikan bahwa teori kausalitas Imam Al-Ghazali itu 700 tahun lebih maju daripada teorinya David Hume. Ya, saya pernah ke kampusnya David Hume di Edinburgh University di Inggris. Di sana ada 2 alumni yang dibanggakan di kayak ruang tamunya gitu ya. Satu namanya David Hume, filosof modern. Yang kedua adalah Charles Darwin. Ya, itu yang dibanggakan oleh Edinburgh University. Jadi kita sekarang ya, jadi apa yang kita lakukan ini? Ya, nah, panggilannya akan emas atau muda. Jadi kalau kita yang kita lakukan sini bukan suplemen. Jangan berpikir bahwa ini komplement, ya. Enggak, ini pendidikan yang utama di sini. Pendidikan sehari-hari, akhlak, ibadah, adab, cinta ilmu, ya. Itu yang utama. Ekstrakurikulernya mereka belajar ke kampus ini. Saya bilang ke anak saya, kamu sekarang kuliah di STID Muhammad Nasir. Anak saya nomor 5, dia udah nulis 2 buku, 17 tahun. Sekarang saya bilang, kamu pintar. Nanti kalau kamu kuliah di UI, enakan UI dong. Kenapa? Kalau kamu kuliah di UI, nanti kamu dibilang, kamu bagus karena kuliah di UI. Kan gitu, saya 5 tahun ngajar di pasar UI, ya bisa tahu. UI bagus, tapi pesantren kita lebih bagus. Saya sekarang di Keramat, saya bilang, sepanjang jalan Keramat Matraman sampai Senen, kampus terbaik STID Muhammad Nasir. Apa buktinya? Anak saya kuliah di sini. Lulusan pesantren saya 10, 7 sekarang kuliah di STID Muhammad Nasir dan kaya semampunya. Anak saya 1.250.000 ya per bulan saya suruh bayar sendiri. Kamu kan sudah ngajar digaji, ya kamu bayar. Cuma dia minta ganti uang makannya ke saya, ya berarti uang bulanan saya kasih, ya udah nggak apa-apa. Tapi honor kamu ngajar. Nah, saya nggak apa mungkin dianggap nggak normal. Sekarang menurut saya memang saya nggak normal. Bahkan orang santri yang datang ke tempat saya bilang, kalau bapak ibu masih normal jangan di sini. Di sini tempat orang-orang tidak normal. Maksudnya sudah abnormal, di atas normal. Jadi kalau bapak ibu masih pikirannya anaknya pengen kuliah ke ITB, kalau itu tujuan utamanya ke UI, ya, saya bilang bapak ibu normal, ya. Normalnya orang begitu pak, anaknya pengen kuliah di kampus yang dikatakan favorit, itu normal. Nah, sekarang saya mau lebih baik dari itu. Ya, jadi kenapa ya? Saya buktikan eksperimen. Nanti apa karyanya? Dari mana buktinya? Ya, tuh, beberapa anak saya, santri saya sudah menghasilkan karya tulis, makalah, buku. Ya, mereka sudah ngajar, mereka ngisi seminar. Ya, tidak masalah. Ya, bahkan yang lemah intelektualnya dia sudah jadi guru ngaji. Itu pendidikan yang benar, menghasilkan orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi motivasinya jihad. Ya, jadi ini nanti saya setuju Pak Ansar tadi, kurikulumnya harus disusun serius. Dosen-dosennya cari yang terbaik. Kemarin alhamdulillah di pembukaan Adi di Rio itu bagus, dosen-dosennya dipilih orang-orang terbaik, dosen-dosen terbaik. Jadi yang dilakukan ini sekali lagi ya, ini bukan sebab ini rintisan yang sangat penting, ya. Jadi nanti yang sudah di sini harus dibina secara optimal. Mereka di sini pendidikan mereka yang utama, ya. Ya, ekstrakurikulernya itu di kampusnya. Jangan dibalik, jangan kayak saya dulu. Nah, kalau saya dulu begitu, saya dulu Ulil Albab ekstrakurikulernya kan, utamanya IPB. Sekarang balik, saya bilang
Jadi sekarang pesantren saya Taqwa College itu yang utama. Kalau nanti dia kuliah formal di tempat lain, itu yang ekstrakurikuler. Karena 80% sudah bisa online. Fakultas Kedokteran Negeri sudah saya tanya dosennya, berapa persen bisa online sekarang? 80%. 80% bisa online. Artinya berarti pembinaannya kan nggak bisa di kampus. Membina kejujurannya, akhlaknya, ibadahnya, ruhul jihadnya, itu harus di sini. Nah di sini nih yang saya harus ada kiainya. Selalu saya tanya, kiainya siapa di sini? Cari kiainya. Gaji 10 juta sebulan. Ya. Jadi jangan kalah gajinya sama rektor Muhammad Nasir. Ya. Ini ya Pak Ade ya. Jadi harus ada di sini. Ya yang memang nongkrongi santri-santri. Ya sehari-hari tahajudnya siapa yang bina? Itulah pembinaan, itu pendidikan yang sebenarnya. Mendampingi waktu tahajud, waktu zikir, ya, olahraga, ajari mereka silat padang apa ya? Harimau melompat. Kan ada, saya ada guru dari Padang perempuan, dia katanya mau warisi silat harimau apa gitu? Silat harimau. Harimau ya. Silat harimau. Nah, itu harus ada di sini. Wajib nih hukumnya. Ya, kalau jadi anak-anak ini kan mau jadi dai. Ya, katanya banyak perempuan. Enggak apa-apa. Dia siapa Dahlan mulai membangun sekolahnya dari teras rumahnya. Itu dari Kuliatul Bana. Nah, nanti kita Padang ini kan luar biasa, Pak. Syekhah yang pertama diakui oleh Al-Azhar, Syekh Rahma El-Yunusia. Saya sudah tulis artikel. Ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor tentang ini Putri Padang Panjang, makanya saya harus ke situ. Karena ini bersejarah, ya. Jadi kita punya Riau Padang ini kan jantungnya Indonesia. Ya. Jadi nanti dari sini insya Allah lahir Syekhah Rahma El-Yunusia, ya. Jangan melihat pendidikan formal. Pendidikan nanti itu nggak ada tempat, nggak ada waktu kecuali untuk pendidikan. Ya, bangun tidur itu pendidikan, masuk kamar mandi pendidikan, keluar rumah pendidikan, ya, belajar mencari pendidikan. Jadi nggak ada waktu-waktu, semua prosesnya untuk pendidikan untuk menjadikan manusia yang unggul, manusia yang al-insan al-kulli dan universal. Itu makna universitas yang sebenarnya. Ya, jadi nanti pesantren namanya apa ini? Pesantren mahasiswa. Ya, nah itu bahasa Inggrisnya tulis saja, ya. Marhamah College, artinya dakwah college. Kadang-kadang orang kalau dibilang pesantren dianggap apa namanya tadi itu, ya, asal-asalan, gitu kan? Ya, kalau ada sempat ya belajar, kalau nggak ada waktu itu nggak boleh. Kalau cuma begitu menurut saya bukan dari sekarang ya. Nggak perlu dilanjutkan. Kalau cuma sekedar untuk pelengkap biasa-biasa aja, nggak usah dilanjutkan. Ya. Kalau mau bikin ya serius, memang ini untuk memimpin. Ya. Itu saran saya begitu. Ya. Insyaallah ya, saya tangkap ya. Semangat ya. Allahu Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sampaikan kepada Bapak Dr. Hadian Husaini MH selaku Ketua Dewan Dakwah Pusat yang telah memberikan kata sambutan dan motivasi dan arahan-arahan yang luar biasa. Dan selanjutnya, yakni acara kita adalah doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro Kota Bukit Tinggi, yakni Buya Usman Marwah. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, rangkaian acara kita untuk peresmian atau pembukaan pesantren mahasiswa Dewan Dakwah ini, mahasiswa Marhamah, ya, kerjasama Dewan Lasnas dan Dewan Dakwah. Nampaknya sudah boleh kita akan akhiri, akan kita selesaikan, karena kita masih punya agenda atau kita semua dalam artian baik Dewan Dakwah itu agama, adiasi masih punya agenda dengan Allah. Mungkin untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan muramah kita dalam rangka memulai kegiatan kita untuk membina mahasiswa
adik-adik anak-anak kita di sini untuk penyangga atau insan-insan dakwah masa depan, semoga diberkati oleh Allah. Nah, tentu kemudahan, keberkahan dan bantuan serta pertolongan Allah itu nggak mungkin akan turun begitu saja tanpa kita jorok dengan doa dan harapan. Ya, dan itulah hendaknya, karena memang Allah telah menjanjikan kepada kita, udhumuni astajib lakum, mintalah kepada aku, insyaallah niscaya akan aku kabulkan. Banyak keinginan kita di sini dan di sana, juga banyak keinginan kita di luar sini, tentunya di agama, di dewan dakwah. Kemudian semua keinginan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengadakan tangan kepada Allah, berdoa dan berharap kepada satu-satunya tempat kita bermohon, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin wa amin. Kesulitan-kesulitan dan tantangan dakwah yang telah kami hadapi dan yang akan kami temui, itu kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan selama pesantren mahasiswa bersama dewan dakwah Universitas ini dibuka. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 1, 2. Cukup kan? Ya, sudah. Cukup. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Tunisia, khususnya dari Jawa Barat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Assalamualaikum Bapak. Penonton yang berbahagia, pada kesempatan ini kita berbincang dengan Ketua Dewan Dakwah Pusat, Jadi Bapak, problem dakwah zaman ini apa sekarang? Problem dakwah masih sama, yang beda sarananya, prasarananya. Terutama ya tantangan pemikiran, kemurtadan, ya merusak akidah, akhlak. Itu tantangan dari luar. Tantangan dari dalam ya penyakit hati, ya, penyakit cinta dunia, penyakit malas, penyakit lupa, ya, penyakit sombong, ria. Nah, itu tantangan dari dalam terutama. Ya, kalau internal umat ya tantangannya terutama perpecahan, ya. Jadi dakwah ini sama masih seperti dulu, intinya nggak berubah karena manusia itu ya nggak berubah. Cuma sarana prasarana yang berubah, caranya berubah. Nah, itu yang kita harus menyesuaikan. Tapi ya panduan dakwahnya sama. Ya, dalam Al-Quran ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu intinya, ya. Antisipasinya apa Pak? Antisipasinya dua. Supaya internal kita menyiapkan dai-dai yang unggul supaya bisa mengatasi tantangan tadi. Eksternal kita melakukan pemetaan, pemahaman, kemudian analisis untuk kita bisa mengatasi masalah. Jadi internal kita menyiapkan kader-kader dai yang unggul, ya eksternal ya kita melakukan kajian, survei, analisis untuk memahami ya tantangan dakwah yang sebenarnya supaya bisa diatasi. Berarti dakwah itu perlu diupdate Pak ya? Terus menerus diupdate karena masalahnya selalu muncul. Setan nggak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Sampai hari kiamat. Ya, setan pun dia berusaha keras untuk menyesatkan. Jadi ya kita juga berusaha untuk membentengi penyesatan itu. Ya.